sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam kemurahan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini yang merupakan kekuatan bahkan nasihat bagi setiap kita. Saya mengambil firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 28. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 28. Saya tidak akan membaca firman Tuhan ini seluruhnya, tapi Bapak Ibu dapat membacanya. Perhatikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam pembacaan kita pagi hari ini. Khususnya penekanannya ada di ayat 25 yang dikatakan, "Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Bukan saya yang berfirman, tapi Tuhan yang berfirman." Tuhan berfirman kepada setiap kita, dan termasuk saya sebagai hamba Tuhan, saya pun mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita tidak boleh menolak Dia yang berfirman. Berarti ada kuasa di dalam firman-Nya. Oleh karenanya, perhatikan, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam pembacaan kita tidak mudah digoncangkan dengan segala sesuatu yang dapat menggoncangkan, khususnya iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang boleh kita lakukan di dalam hidup ini, supaya apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, kita hanya mengikuti teladan daripada Yesus. Yesus sebelum Dia naik ke atas kayu salib, ada banyak hal yang menjadi contoh bagi kehidupan kita. Yang pertama, ketika Dia naik di atas kayu salib, Dia merasakan Dia ditinggal oleh Bapanya di surga. Dibuktikan ketika Dia di atas kayu salib, Dia berseru, "Eli, Eli, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku?" Demikian juga kita mungkin bisa merasakan ketika kita berdoa, kita tidak didengar jawaban doa kita. Tetapi percayalah, segala sesuatu yang Yesus juga pernah alami, itu menjadi sebuah pengertian untuk menjadi perenungan dalam hidup kita. Kenapa doa kita tidak bisa dijawab? Karena ada dosa di dalam kehidupan kita. Yesus tidak berdosa, tetapi Dia dijadikan berdosa karena dosa kita. Itu sebabnya Allah yang kudus tidak mau mendengar segala sesuatu jeritan daripada orang yang berdosa. Yang kedua, Yesus mengalami ditinggalkan oleh orang-orang yang ada pernah Dia tolong. Bahkan orang-orang yang berkuasa, yang tahu akan kebenaran firman Tuhan. Dibuktikan ketika Yesus di atas kayu salib, mereka berkata, orang lain Dia tolong, tetapi dirinya sendiri tidak bisa Dia tolong. Dia tidak bisa turun di atas kayu salib. Kebenaran ini saudara bisa baca di dalam Markus pasal 15 ayat 29 sampai 31. Demikian juga yang ketiga, yang terakhir. Saat Yesus merasakan ditinggalkan oleh semua orang, bahkan ditinggal oleh Bapaknya, ada tujuan daripada Bapaknya di surga, yaitu ingin menyatakan kemuliaannya di atas pribadi daripada Yesus yang sudah melakukan apa yang menjadi perintah Bapaknya. Saudara bisa lihat itu di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima.
Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pesan firman Tuhan bagi setiap kita yaitu hendaklah hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu sebabnya jangan putus asa, tapi percayalah dari segala sesuatu yang kita kerjakan seturut nasihat firman Tuhan, kalau itu ada di dalam kehidupan kita, maka Allah akan menyatakan kemuliaannya dari buah kehidupan kita. Dari buah kehidupan kita, maka akan ada banyak orang yang bertelut mengakui keberadaan Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah itu benar-benar hidup. Mari sama-sama kita rasakan pengertian kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa, kita mensyukuri apa yang telah kita terima dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih. Engkau selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami. Kami rasakan dan kami buktikan ketika Engkau selalu berfirman kepada setiap kami. Dan firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami kekuatan, mengalami sukacita, mengalami kedamaian sesuai dengan apa yang Tuhan telah firmankan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami berdoa dalam doa syafaat bagi negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden kami. Kami berdoa untuk seluruh aparatur pemerintah yang ada. Berkati mereka dengan hikmat Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan di dalam memutuskan segala keputusannya untuk kepentingan bangsa dan negara ini, biarlah Tuhan memberkati dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk para medis, tim medis yang ada, mereka yang ada bekerja di gugus depan untuk merawat, memberikan perawatan bagi orang-orang yang kena musibah virus Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, perlindungan Tuhan, menyertai akan keberadaan daripada anggota daripada para medis Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota keamanan yang menjaga keamanan, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka, supaya keluarga mereka juga ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami, dengan keluarga daripada anak-anak-Mu yang ada di Albeta Tuhan, sehingga semuanya boleh menerima kasih karunia Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Mari Bapa, turunkanlah berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang telah hari ini mendengar firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih daripada Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.